mimma makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan rahmatnya kita masih dapat melangkahkan tubuh kita, jasad kita seluruhnya ke Masjid Al-Hidayah dalam rangka menunaikan, menggugurkan salah satu kewajiban di subuh kita, yaitu ibadah salat subuh berjamaah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan asbabnya kita langkah ke masjid ini di waktu subuh sesuai dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari." Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang insyaallah Allah ijabah dari doanya Nabi Muhammad, dan kita diberkahi di waktu pagi sampai nanti ketemu pagi, dan sampai nanti malaikat Israel dalam menjemput kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada kekasihnya Allah suri tauladan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dalam dedikasinya, perjuangannya dari memberantas patung-patung berhala sampai menegakkan satu keadilan, menaikkan derajat seorang perempuan. Begitu banyak perjuangan yang beliau korbankan untuk umat Nabi, yaitu adalah umat Islam. Dan kita saat ini merasakan begitu indahnya dengan satu ajaran yang sangat lurus dengan adanya agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita berada di umatnya Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam, kita dapat menjalankan daripada perintah Allah dan daripada sunnahnya di bulan yang sangat mulia, bulan maghfirah, bulan yang penuh rahmat. Dan mudah-mudahan yang paling terpenting, kita tergolong dalam insan yang istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada kuliah subuh kesempatan ini, izinkan saya yang telah diberikan waktu oleh DKM Masjid Al-Hidayah dan panitia ingin menyampaikan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh remaja Rias, kita sudah mengetahui betapa indahnya kita berada dalam barisan atau pengikut daripada Nabi Muhammad SAW. Banyak keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Tapi pada kuliah subuh ini hanya disampaikan sedikit sekelumit saja dari apa yang sudah sama-sama saya pelajari. Yang pertama, Bapak, Ibu, hadirin terutama anak-anak, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang tadi Kak Asep bacakan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki daripada akhlak. Jadi adik-adik perlu diketahui, Nabi menegakkan, menerima wahyu, menerima perintah dari Allah. Yang pertama diperjuangkan adalah mengubah akhlak. Dari akhlak yang tidak baik, dari akhlak yang sangat jahiliyah menjadi akhlak yang penuh namanya kebaikan. Nah, saat ini adik-adik, ini di bulan suci Ramadan. Kemarin Bapak RW dan seluruh jamaah, kalau tidak salah jam 1 lewat, terdengar di depan rumah saya anak-anak remaja itu lari-larian dan sambil teriak bahasa yang sangat kotor. Ternyata setelah ditelusuri di pagi hari itu ada namanya kegiatan yang sangat keji yang merusak di bulan suci Ramadan, yaitu adalah katanya berada di tanjakan sana dekat Gorga sedikit ada tawuran. Nah, mudah-mudahan bukan anak Rias, mudah-mudahan bukan anak panitia, atau mudah-mudahan bukan adik-adik tadarus, karena perbuatan seperti itu adalah
merusak daripada bulan suci Ramadan. Apalagi kalau posisi kita berada di dalam kepanitiaan bulan suci Ramadan Masjid Al-Hidayah, ataupun adik-adik berada di anak tadarus. Jadi jangan terprovokasi oleh suara-suara, bisikan-bisikan, fitnahan-fitnahan yang tidak baik. Sekarang zamannya zaman yang dimana memang anak-anak ini lagi menunjukkan jati diri Bapak Ibu, ya. Terutama masa puber ini sangat luar biasa, hingga terjadi banyak pembulian, ya, yaitu adalah terjadinya saling mengejek sesama teman dan akhirnya berkelompok, sehingga berkelompok yang tadinya kecil individu menjadi kelompok kalian, karena orang tua yang tidak menerima terjadilah perkalian kelompok yang besar, yaitu antar warga. Jadi kasih pesan kepada adik-adik, yuk kita sudah diberikan wahyu dari Allah dan melalui perintah Nabi Muhammad untuk menjadi suri tauladan yang baik Nabi Muhammad, dalam artian adik-adik jaga akhlaknya yang baik. Jadi nggak ada terdengar tawuran lagi, ya. Udah dipasang baleho-baleho, ya. Tidak dianjurkan untuk tawuran, akan ditindak pidana sekian-sekian. Bapak kepolisian udah masang, Pak RW sering mengingatkan. Yang berikutnya di dunia pendidikan, di sekolah, ancamannya luar biasa, ya. Adik-adik yang mendapatkan KJP plus maka tidak akan bisa dapat kembali, dinonaktifkan sampai adik-adik lulus kuliah. Kalau adik-adik belum mendatangi pihak dinas pendidikan dan bertobat, ya, janji di atas hitam dan putih. Itu dia, hukumannya luar biasa. Jadi kalau saya pesan, jangan sampai adik-adik anak yang di sini remaja mengikuti perkelahian atau tawuran yang kemarin didengar, ya, nggak bagus. Itu merusak daripada bulan suci Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin, saya pernah membaca buku tentang langit dan bumi. Langit itu sombong kepada bumi. Kata langit kepada bumi, hai bumi, aku ini lebih hebat daripada kamu. Kata bumi, apa hebatnya kamu? Hebatnya saya punya bintang. Saya ada matahari. Bahkan di atas saya banyak planet-planet yang kehidupannya yang engkau tidak ketahui. Lebih banyak kehebatan yang Allah berikan kepada aku, kata langit. Teruslah langit bersombong kepada bumi. Apa jawaban bumi? Hadirin sekalian semua, jawaban bumi cuma satu, yang membuat langit tidak berkutik, langsung diam. Kata bumi, hai langit, biarkan engkau merasa hebat, yang di mana kata engkau diciptakan, di sisimu itu ada matahari, bintang, bulan, planet-planet dan lain sebagainya. Tapi di aku ada sosok manusia yang sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada kamu, yaitu aku diinjek oleh insan yang sangat sempurna, bahkan dijamin oleh Allah udah masuk ke dalam jannatul firdausnya. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi berkata seperti itu, Bapak Ibu hadirin adik-adik remaja. Langit langsung terdiam. Langit langsung terdiam, tidak bisa berkutik membalasnya. Dalam bahasa kitanya, langit menangis, ngadu sama Allah. Ya Allah, betapa agungnya bumi. Dari sekian engkau ciptakan di sisi aku begitu banyak, besar. Tapi ketika disebut sosok manusia tersebut, maka aku merasa kalah. Langit menangis kepada Allah. Akhirnya kata Allah dengan bahasa kitanya, wahai langit, tenang, aku akan hadirkan Nabi Muhammad di jagatmu. Akhirnya inilah dia yang dikatakan oleh kemarin Bapak Emidris dalam kuliah subuh kita. Selain Allah memberangkatkan Nabi Muhammad SAW menuju arsy-Nya,
Sidratul Muntaha dalam menunaikan perintah, menerima perintah yang sangat luar biasa, yaitu adalah sholat. Selain menghibur Nabi Muhammad di tahun yang dinamakan Amul Hazan, ini membuktikan janji Allah kepada langit, aku akan hadirkan insanku di jagatmu wahai langit, yaitu Nabi Muhammad diperjalankan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad naik bersama buruk bersama malaikat Jibril sampai ke langit ketujuh, lalu dilepas, ditinggal oleh malaikat Jibril di langit ketujuh dan berangkat sendiri bersama buruknya menuju Allah dalam memenuhi perintah salat. Akhirnya langit merasa gembira karena Nabi Muhammad telah hadir di jagatnya. Jadi bersyukurlah kita yang udah termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kepada kita semua sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, maka apa Nabi Muhammad berkata? Nabi Muhammad sering menyampaikan kepada seluruh umatnya, terkhusus kepada keluarga dan sahabatnya. Ini pesan yang sangat luar biasa. Saya menyambungkan daripada orang tua kita, Bapak Ayam Idris. Ketika akhir hidupnya Nabi Muhammad ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ketahui semuanya. Nabi Muhammad selain berkata, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis, yang akan tidak pernah menyesatkan, bahkan meluruskan kalian semua. Tapi ada pesan yang sangat luar biasa. Pesannya yaitu dua, ummati, ummati, ummati. Dan Nabi Muhammad bilang, as-salah, 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 wa ma malakat aimanuhum. Ketika di akhir-akhir malaikat Israel ingin menghabiskan ruh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata, memanggil kepada menantu kesayangannya, suami tercinta daripada Fatimah Az-Zahra, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dibisikkan ke kuping Ali dengan suara yang sangat pelan, yang dimana kita tahu proses sakaratul maut itu setiap manusia pasti sudah tidak akan bisa berdaya mengeluarkan seluruh tenaganya, tapi Ali mendengarnya. Dari pesan Nabi Muhammad disampaikan, Ali, ummati, ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Kenapa Nabi bilang seperti itu? Karena proses sakaratul maut ini, aku dikatakan manusia yang maksum, tapi merasakan begitu sakit, begitu perih. Bagaimana nanti umatku? Lalu dibilang sama Rasulullah, wahai Ali, as-salah, as-salah, as-salah. Jagalah salatmu, jagalah salat umatku. Jangan sampai engkau ditinggalkan. Kata guru kita, ketua yayasan, kemarin sampaikan di dalam kultum tarawih dan kuliah subuhnya, beliau menyampaikan, salatlah meskipun itu salatnya di akhir waktu. Artinya apa? Janganlah sampai meninggalkan salat, karena ini pesan yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Setelah kita salat, apa esensi daripada salat? Hikmah daripada salat, wa ma malakat aimanuhum, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, dan bantulah sekeliling kamu yang lemah, bantulah saudara kamu yang lemah. Artinya sama-samalah kita bertenggang rasa, saling menghargai, menghormati, karena disitulah akan tercermin yang namanya kedamaian. Yang berikutnya, hadirin yang terakhir dalam kuliah subuh ini, Nabi Musa alaihissalam bilang sama Allah, wahai Allah, aku ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Cerita singkat. Kenapa Nabi Musa alaihissalam ingin sekali menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adik-adik, kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa yang namanya di bulan suci Ramadan. Karena Nabi Musa alaihissalam tahu bahwasannya Ramadan ini sangat luar biasa. Kita tahu dalam hadis yang muttafaqun alaihi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa karena iman, karena pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat bisa membelah lautan, dia ingin menjadi pengikutnya, umatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Kita yang sudah termasuk dalam pengikut barisan Nabi Muhammad, yang saat ini Allah kita pertemukan umur di bulan suci Ramadan, lalu menyiakan begitu saja. Ramadannya sama seperti yang sudah-sudah. Tidak ada yang terbekas di dalam hati kita semua. Nah, ini terutama kepada adik-adik. Ayo adik-adik, dulu kakak merasakan di waktu remaja, masih di musola ini, semua para alumni Rias merasakan, ya. Tapi kita tahu ada batasannya. Jarang ada tawuran-tawuran, ya. Jadi adik-adik, yuk sama-sama, itu dunia kalian, ya. Memang saat ini eranya mungkin udah era bukan milenial, mungkin era alpha, bahkan di atas alpha eranya. Karena begitu dahsyatnya pengaruh daripada teknologi. Tapi adik-adik, yuk, kalian alhamdulillah masih ke masjid. Bersyukur, meskipun kadang belok ke kiri, fa insya Allah kalian masih berada di masjid, nanti akan diingatkan oleh Allah, ya. Ada teguran dari Allah, itu sangat indah, ya. Bersyukur kita masih ditegur sama Allah, bersyukur kita masih diuji sama Allah, karena ujian itu semata-mata untuk mengingatkan daripada kita atau menambah pahala daripada kita. Jadi ini saja Bapak Ibu hadirin adik-adik remaja, keistimewaan sekecil yang kuliah subuh sampaikan pada pagi hari ini daripada Nabi Muhammad SAW. Masih banyak keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu udah pada tahu, tapi yang paling terpenting, bersyukurlah kita diistimewakan oleh Nabi Muhammad atas izin Allah bisa ketemu di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya bulan ini semaksimal mungkin. Karena yang namanya kematian kita nggak akan tahu apakah bulan Ramadan tahunnya akan datang. Saya ataupun Bapak Ibu, adik-adik remaja, kita masih berada sama-sama di Masjid Al-Hidayah ini. Siapa tahu entah kita hijrah tempat lain, atau siapa tahu kita hijrah daripada alam dunia ini. Artinya Allah panggil daripada jasad kita ini menujunya, yaitu kematian. Oleh karena itu, sekali lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, dengan syukur datangnya bulan Ramadan dan memaafkan dengan sebaik-baiknya, niscaya Allah akan berikan nikmat yang lebih daripadanya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.